kita ke Florida. 3 tahun lalu yang kita ke kenasa kan. Saya masih baik-baik loh. Sampai ketika Bu Lindsay ngomongin Edis terus, Edis aja nggak kenal siapa tuh Lindsay. Edis itu nggak kenal. Sampai Edis tuh tanya, Lindsay itu siapa sih Bu Sofi? Tapi Lindsay tiap hari bibirnya ngomongin Edis. Heran saya, kalian tuh bukannya membantu ya, follow up dong, Bang Edis nih ya, ini yang baik nih ya, Bang Edis kalau nggak mau menjelaskan soal Trinitas, nggak mau menjelaskan soal Duinatur Yesus, nanti jiwa-jiwa yang dapat dari Bang Edis itu kami gembalakan, ya kita buka sendiri, komal sendiri untuk para murtadin ini, untuk kita ajarin secara khusus masuk, itu kan tugasnya teman Edis itu kan bukan pengajar teman-teman, Edis itu bukan ngajar sekolah tinggi teologi ya. Gitu loh. Ya, harusnya kalian membantu itu, Bang. Kita kerjasama yuk, koordinasi. Saya bantu Bang Edis. Ya, Bang Edis nggak usah jelasin Trinitas, biar saya saja. Itu lebih baik. Itu gentleman. Betul nggak, teman-teman? Aduh, sorry. Betul nggak, teman-teman? Bantu dong penginjilannya Bang Edis. Gitu Ya, loh. betul. Bantu. Kekurangan, kelemahannya Bang Edis. Di mana Bang Edis itu kurang. Di mana dia itu lemah, bantu. Emangnya dia bisa ngerjain ini semua sendiri? Enggak. Dia itu mendirikan rumah apologet dalam pikirannya dia nih ya. Bang Edis ngomong sama saya, Bu, kalau bisa beberapa apologet Kristen yang ada di Indonesia yang bagus, yang kita lihat kita bisa kerjasama, bisa dibawa ke sini Bu. Jadi kita bisa berapologet dari sini dengan bebas. Itu Bang Edis maunya. Iya, saya juga dikasih tahu juga seperti itu. Tapi sangat kecewa dia dengan cara-cara yang sekarang ini. Iya, makanya saya bilang gratis di sini karena dia tahu apa, rumah itu mahal kalau kalian ke sini. Jadi jangan bilang Bang Edis itu menghujat lari. Kalian di Indonesia nggak berani open cam. Ini Yuli yang perempuan aja open cam kok. Ya, ini Yuli nih loh, nggak punya titit aja open cam, betul nggak? Ini si Wawan sama si Jasin punya titit nggak berani open cam, Yul. Yuli ke Monokari lagi, berani lagi kan? Yuli ini memang wanita lain itu, kayaknya. Agak lain memang dia, agak lain. Wanita agak lain. Kan Reda Marbun yang mendorong Bang Putra, gimana sih? Iya, memang tahu saya. Tapi luar biasa maksud saya beraninya. Maksud saya begini, kan hampir tiap hari dulu, siapa yang berani ke Monokari? Saya tunggu, saya kenal mulai dari bandara, gini. Katanya Yuli kalau Yuli datang ke Manokwari mau dihakimi pakai hakim hukum adat. Iya. Aku dengar datang ke sana kayak kerupuk kena air. Begitu disamperin, iya melempem dia kayak kerupuk kena air. Iya. Yuli dilawan, selesai kalian semua, retak ginjalnya. Tapi waktu ditemui ke sana dia nggak gereja ya, Yuli ya? Nggak gereja dia. Harus istirahat katanya kalau hari Minggu. Aduh teman-teman. Jadi saya pendeta-pendeta yang sering saya kepada itu kalau ada bermasalah di kejaksaan. Ada jaksa tanpa palu, hakim tanpa palu. Jadi ini juga para pendeta tanpa mimbar ini. Jadi saya membuat keributan di komal-komal ini ya. Jadi ya kalian lihatlah, kalau pendeta mengebalakan jemaat, mana mungkin sih Pak Wawan itu bisa 24 jam di TikTok? Hah? Pagi, siang, sore buka komal. Penginjil TikTok itu pagi-pagi sudah buka komal. Cilia sudah buka komal, nggak dikasih makan suaminya. Nah, kalau dia ibu rumah tangga, habis ngasih makan suami buka komal dia. Marah-marah sama Yuli. Ya, kalau yang ngakunya pendeta loh, pendeta kita aja nggak sempet sibuk ya, Iya, nggak sempat dia itu. Nggak ada waktu. Jemaat nggak sampai 100, jemaat cuma 70, 60 aja udah sibuk. Kadang-kadang WA kita nggak dibalas karena dia sibuk. Iya, 1 kali 24 jam buka komal, duduk di komal, pipis aja nggak pernah pipis. Pakai pampers. Ya bertobatlah teman-teman ya, jangan seperti itu. Kita ini masing-masing punya kekurangan, bahkan kita nutupi loh kekurangannya Pak Bom Bom. Walaupun Pak Bom Bom punya banyak kelebihan. Kelebihan lemak. Kelebihan berat badan udah pasti Bu. Iya, harusnya saya punya problem, saya punya kekurangan, saya bukan orang sempurna, saya orang berdosa, ya. Pak Puteh juga punya masalah, punya kurang. Tapi kan kita sama-sama bergandengan dalam menginjili. Kekurangan kelemahan kita tutup lah. Betul nggak Pak Puteh? Betul. Itu yang kita berusaha. Setuju. Gitu Tapi loh. Bu Sophie, saya mau sampaikan dulu di komalnya Bu Sophie nih, izin ya Bu. Kebetulan saya
Pantai Costa juga, Pantai Costa. Jadi kalau memang Justin itu di Pantai Costa, itu akan gampang kok saya men-tracking dia Nggak usah di apakah ini seorang di hamba sini. Tuhan gitu. Bintang. Ya maksudnya kalau ada yang tahu nama aslinya DM ke saya ya teman-teman ya. Oke, gitu dong. Kita KPK Kristen, jadi kita harus bergerak di bawah tanah. Nggak boleh karena Iya, ini dia jangan-jangan surat pentakosta bukan gereja Pentakosta di Indonesia, gereja Penakosta ini kayaknya. Bukan Pak, bukan Bu Sophie, bukan penta, tapi pantai Costa Bu. Iya, dia bukan Pantai Costa, Penakosta. Karena biasanya Oh, kalau hamba-hamba Tuhan Pantai Costa itu biasanya orang yang sangat merendahkan hati ya. Tapi baru tahu saya ini ada hamba Tuhan Pantai Costa yang sangat sombong gitu ya. bukan Pantai Costa, udah gue bilang gereja Penakosta. Ah, Pena Costa ya, Pena de God, Pena. Itu harus diingat itu, Pena. Ayo Soalnya ini Justin, kan- open cam. Dia Titi Yuli udah open cam ini. Justin. Soalnya- open cam lu dong. Bukan, jangan. Edo. Masa laki-laki nggak Justin, berani Edo, open cam? Open cam. Ya Iya, betul. Wawan buka open cam dong. Lihat ini ha. Wawan open cam. Berani Jangan seorang katanya nggak gadis menghujat. gitu loh. Berani gitu. Iya, katanya Kristen, ya kan? Iya. Katanya Masa ini. Tritunggal ketat nggak berani open cam? Open cam dong. Tritunggal Maha ketat loh, masa nggak berani open cam? Tapi Bu Sophie, bukan. Bu Sophie, mungkin premis Tritunggal yang ketat itu sudah dikonsilikan mereka mungkin ya. Betul. Sekarang karena gini loh ya, selain Tritunggal Titanium ya punyanya Luga Tambunan ya, artinya satu keluarga 3 pribadi. Kemudian Tritunggal 3 bolpen ya, ala pendeta Alkitiap. Yang paling bener ini ya Tritunggal Maha Ketat. Ya mungkin ada juga Tritunggal Maha Longgar gitu. Apa bagaimana ini? Astaga, banyak kali. Jadi ya jangan begitulah teman-teman ya, kekurangan kita saling menutupi. Ada yang salah, ayolah gitu loh ya. Ada yang keliru, oke aku berbuat dosa, kita kita ingatkan, yuk sama-sama. Memang dari siapa sih darah kita nih nggak pernah berbuat dosa? Yes. Siapa sih yang suci, mulutnya paling kudus? Justin. Oh Justin Justin. Edo ya, iya. Edo. Pemilik saham surga ini kayaknya memang dia Tapi, punya saham di kerajaan Bu surga. Sophie, Hah? Bu Sophie, saya mau bilang juga ini sama netizen kita. Penginjilan di TikTok ini semua sudah baik-baik saja, nggak ada masalah. Ini siapa nih? Pak Ucok, Bah. Jadi nggak ada masalah. Ya. Mau nampak Pak Ucok jantan ini ya, open cam. Edo masih Beda. nggak berani open. Karena sampai semalam Bu Sophie, kami baru mendoakan calon murtadin hasil komalnya Bang Edis. Semalam baru kita doakan. Gitu. Pernah mendoakan orang muslim yang bertobat karena mendengarkan penginjil TikTok dan Edo Justin? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak pernah, ya, Bu. Nggak pernah, Bu. Jadi belum pernah ada orang muslim yang bertobat gara-gara Belum. mendengarkan penginjilannya Mr. Sila, gara-gara mendengarkan penginjilannya Pak Wawan, belum pernah ya? Belum pernah. Tadi juga- Sedikit mungkin ada yang mau saya infokan di sini Bu Sophie ya. Banyak yang keluar-keluar tentang perjalanan saya, penginjilan saya dan lain-lain. Puji Tuhan ya teman-teman ya, saya itu mengikuti amanat agung yang pergilah ya, beritakan semua firman Tuhan dimanapun kamu berada. Kita itu disuruh pergi, bukan duduk 24 jam. Teman-teman besok puji Tuhan 1 jiwa lagi menerima Tuhan Yesus. Saya enggak mau keluar-keluar, cukup diam aja ya. Ya. Jadi biarkan orang berkata apa, yang penting Bu Sophie, Bang Edis fokus pengajaran, fokus berapologet, banyak jiwa yang dimenangkan. Yang pastinya jangan dia jadi Kristen habis itu berapa bulan kemudian jadi agamanya lagi yang dulu. Jadi lebih baik jangan seperti itu. Betul. Silakan Bu Sophie Oh, udah lanjut. Ya intinya gini loh teman-teman, kita tuh harus memaklumi siapa sih di antara kita itu yang tidak punya dosa. Siapa Yes. di antara kita tuh tidak punya kekurangan. Siapa di antara kita tuh yang nggak pernah kepleset omongannya. Kok kalian tuh membesar-besarkan kelemahan orang? Lah kelebihannya Bang Edis nggak pernah dipuji. Hah? Betul.
Gitu loh. Betul. Harus seimbang. Lah Pak Bom Bom yang udah jelas-jelas menipu kalian bela-bela. Yang Kok gua jadi dimintakan sekarang seperti Yuli nih, ketularan sama Bom Bom itu, Yulina. Bu Sophie, yang sudah kita harus approach juga sama si Bom Bom alias pendeta palsu, Bu. Harus, karena dia juga sudah pernah memurtadkan si Razi, Bu. Tapi balik lagi ke Islam, Bu. Nah, gitu. Nggak bisa ngomong saya. Oke Pak Ucok, ada yang mau Bapak sampaikan? Tapi heran aku Bu, apa Sofia ya dan teman-teman semua ya. Jadi mulai dari YouTube ya saya tonton ya orang ibu dan Pak Ibrahim dan siapa Rudi Yohanes itu dan banyak yang lain. Jadi herannya aku ini begitu ada itu pembicaraan yang Bang Edis itu sehingga itu dihujat terus. Udah itu keluar lagi kata-kata hujatan yang tidak menyenangkan. Makanya heran aku kemarin karena aku masuk di romnya Pak Bom Bom, kok kayak gini ya kalau pemainnya seorang pendeta dia selalu membaca firman Tuhan itu, lalu di mana letaknya itu isanya yang salah itu? Tapi kalau pemainnya memang ada yang salah, apa salahnya di DM? Ini langsung keluar kata-kata yang tidak menyenangkan. Makanya heran aku, ngeri. Iya. Iya, makanya ketika ada orang yang kontra dengan apa namanya Pak Bom Bom kemarin langsung diturunkan, langsung dimaki-maki. Kamu murtadin odong-odong. Saya ini ahli kitab. Betul nggak? Dengar nggak omongan Pak Bom Bom waktu itu? Iya. Saya dengar nggak Memang pakai saya tulisannya? dengar itu kemarin. Iya, Saya dengar tapi itu ketika saat ada, nonton itu. iya ketika ada orang protes Bang Edis, apa respon Bang Edis? Oke, menurut kamu pemahaman saya yang salah di mana? Coba kamu luruskan. Bang Edis baik-baik loh menerimanya loh. Jadi dari buahnya saja kita udah lihat, ya siapa Bom Bom dan siapa Edis. Nggak usah ngomongin masalah teologi deh, ya Tritunggal 3 bolpen. Ya, kita lihat dari buahnya aja dulu, dari kelakuanmu aja dulu gitu loh. Iya. Kalau kelakuanmu itu nggak menunjukkan apapun yang kamu omong itu nggak valid buat saya, ya. Mau kamu ngomongin Tritunggal 3 bolpen kayak Tritunggal Maha Ketat kayak selama kelakuanmu najis, buat saya ajaranmu tuh najis. Iya. Memang sepertinya saya akan tumpang tangan dulu Bu untuk mentahbiskan si Bom Bom ini supaya Nggak mempan, tumpang kaki. Oh Tumpang iya kaki, iya Bang iya. Edis. Dan si Bom Bom memang semakin sesat dia. Tadi dia di komelnya si Greti ya. Greti ada si Charles di situ. Dia sudah prediksikan 2 bulan ke depan ada longsor, ada gempa di Jawa. Oh, ya, memang bisa dibaca loh orang dari ramalan cuaca. Aku sarankan Pak Bom Bom kembali ke profesinya yang lama, yaitu sebagai paranormal. Paranormal iya. Bisa loh. Si Greti udah buka room lagi. Iya tadi dia ada. Kan saya kirim tadi di grup kita. Dia aku tadi nggak buka grup deh karena banyak yang pulang. Ada mantan herder di situ tadi, mantan herder juga. Mereka Tapi mantan herder. aku tadi keliling Mbak Putra, aku nggak ada nampak tadi. Aku keliling tadi nggak nampak. Makanya Aku ada kok Sofia ya, saya masih di sini. saya screenshot tadi, saya screenshot. Anehnya teman-teman, tadi Kak Reda lihat nggak? Waktu aku putar videonya Deki Ngandas, aku kan bilang, kalian mengatakan kalau orang mengatakan Yesus punya Tuhan itu sesat. Aku putarin videonya Deki Ngandas, di-mute terus sama si Wawan. Dimatiin terus kameranya. Iya nggak berani mereka. Di-mute Nggak berani kau berkali-kali protes Bu Deki Sofi. Ngandas. Nggak fair kan, mereka nggak fair. Di-mute Iya, nggak berkali-kali Bu Sofi. Iya, di-mute berkali-kali. Aku bilang, kenapa kamu mute? Ini loh, Deki nggak, katakanlah Edis ini bodoh. Dia nggak sekolah STT, dia salah. Ya, dia sesat. Oke lah, dia nggak sekolah STT. Ini loh, ketua sekolah STT Huperetes Batam. Ya, Deki Ngandas. Dia bikin pernyataan nih, kenapa nggak diprotes? Jawabannya apa? Nggak usah lah diomongin, Deki Ngandas kan nggak ada di sini. Lah ya, Edis juga nggak ada di koma lu, kenapa lu omongin? Benar-benar. Kalian lihat ini video saya rekam tuh, kalian boleh ambil tuh, sebarkan seperti apa bobroknya Wawan dan bobroknya si Justin Edo ini. Pengen menang sendiri Bu. Mereka mau memutar opini terus, berpolemik terus untuk memenangkan si Bom Bom ini. Cuman dengan adanya medsos internet ini kan mereka tidak bisa membungkam selama ini yang tidak bisa ada room yang berani speak up frontal seperti mulutku kan Bu. Jadi sekarang mereka seperti kakek kan, kakek yang satu itu paham kan, udah nggak muncul kan, itu Iya.
kakek itu kan si Saya kalau masalah si itu satu ya, saya nggak tahu mana yang benar mana yang salah nih, karena saya nggak tahu urusannya. Jadi saya nggak Iya, apa namanya, nggak usah ikut Bu, nggak usah ikut nggak ikut. karena Ya nggak usah, betul. nggak Karena usah. saya nggak tahu dengan pasti. Tapi kalau sesuatu yang sudah dibukakan dengan pasti, ada datanya, ini Iya. nggak bisa kita biarkan gitu loh Kita teman-teman. nggak pernah Bu, kita tuh tidak terbiasa Bu untuk ini ya speak up tanpa kenapa awal saya sangat marah sekali karena memang mulut si debitur lah kan, si pengemis donasi yang di Pekanbaru yang wah dengan cara-cara mereka waktu duduk itu deportasi seorang Edis itu. Jadi jujur Bu, saya ikhlas ya melakukan itu semua saya tanpa kompromi dengan siapapun. Even saya dekat sama Pak Pute nggak pernah saya kompromi dulu. Saya melakukan live nanti untuk membicarakan ini nggak ada Bu. Saya sendiri aja Bu. Dengan begitu saja gabung datang si bintang, datang si ini, datang si ini itu normal original aja seperti itu Bu. Nah jadi saya tidak bisa berkompromi dengan orang penipu. Saya tidak bisa Bu. Sampai kapanpun saya tidak bisa kompromi. Dan sangat Ya. memalukan ya. Waktu Kalau sampai ya turun silakan. untuk mengacak-acak rekening banknya seorang Edi Sidabutar. Di situ saya tidak ada maaf lagi Bu. Tidak ada maaf. Oh iya, nama, alamat, data-data bisa. kita dibuka semua. Orang yang nggak ada hubungannya sama kita aja dibuka sama si Rudy Iskariot. Nah itu nggak bisa Bu. Keterlaluan memang Rudy Itu Iskariot. udah Lalu dengan enaknya dia bilang, kenapa Edi tidak memaafkan saya? nah itu. Emangnya dengan kata maaf semuanya selesai? Semua kerusakan yang kau lakukan itu Rudy Iskariot? Iya itu dia. Betul. Hah? Iya, makanya. Dan gini loh Bu ya. Waktu itu kan banyak orang Batak juga yang menyerang saya waktu saya bikin petisi video untuk seorang Edis Sidabutar. Banyak yang ini, itu harus fair. Jangan mendukung si Edis sementara si lah yang gua donasi itu duluan ya si sang debitor, si tukang tipu gitu loh. Si Edis mah sekarang aja dia menginikin donasi untuk rumah apologet. Yalah ini anak terang. Aduh ampun, GBI Kairos udah banyak sekali gitu loh. Jadi orang langsung beropini, langsung menyimpulkan sesuatu tanpa tahu gitu loh. Betul. Dan yang mempublish saya pernah berdonasi di GBI Kairos itu dari mulut si debitur gitu loh. Bukan saya yang ngomong-ngomong. Jadi orang-orang Batak ini perlu juga belajar ini sama Ketua Herder ya. Kalau enggak kusikat kalian semua itu. Malu. Memalukan. Biasanya Ya, kan itu jadi betul. Apalagi Kak Reda yang mau disampaikan? iya, intinya buat saya, kenapa saya terlalu mungkin orang terlalu vulgar untuk ya perasaannya gitu. Tapi sebenarnya saya mendidik ya, saya mengasihi kalian. Kenapa? Saya harus begitu karena saya mengasihi Konoha. Ya, bukan berarti saya ada maksud lain untuk pansos atau apapun. Ya, walaupun saya Betul itu Pak Reda. di fitnah itu, saya I don't care about this ya. Saya tidak peduli dengan itu. Jadi intinya saya tidak akan pernah mundur dan saya tidak bisa disetir oleh siapapun karena saya memang berdiri di kaki sendiri untuk melakukan ini semua. Gitu loh Bu Sophie. Jadi siapapun Iya, yang iya. mencoba-coba untuk menjadi batu sandungan per apologetan itu, ya tim saya termasuk saya yang memimpin itu semua akan kami bantai sampai kapanpun. Dan ini Bu Sophie, ini lebih booming nanti kalau si orang ini tidak bertobat, Bu, ini lebih booming, lebih internasional. Dia sepertinya sudah masuk di nomor antrian di mulut Redda Marbun. Ini warning ini. Iya. Ya, asal gini, saya sih ya itu memang sudah menjadi satu hal yang tidak bisa kita pungkiri ya. Dan saya harap badai ini berlalu. Dalam artian apa? Kalau Pak Bom meminta maaf secara publik, ya Anda sudah melakukan pemalsuan surat pentasbisan. Iya. Anda sudah melakukan pemalsuan, Anda membangun gereja Murtadin. Gereja Murtadin kok di Manokwari? Manokwari itu kota Injil. Siapa yang mau dimurtadin di sana gitu? Kalau Anda jujur, Pak Bom, kita semua itu orang Kristen itu saling memaafkan. Selesai sudah, jujur aja. Biar ke depan kita itu tenang, plong dalam berapologet ya. Saya dari dulu tidak pernah tidak mendukung beliau. Ya, bahkan ketika orang menghujat Pak Bom, saya bilang sudahlah, nggak usah dihujat lagi Pak Bom. Saya sendiri loh yang belain Pak Bom. Ya. Bagaimanapun ya, teman-teman apapun, kita kalau Anda tuh jujur, oke, saya melakukan kesalahan, saya menipu waktu itu, mungkin saya butuh duit atau bagaimana. Selesaikan itu, kembalikan uangnya. Clearkan itu, masalah selesai, kita mulai dengan satu lembaran baru dalam penginjilan. Kristen kita bersatu padu
ya yang lama sudah berlalu, kesalahan apapun yang kita lakukan selesaikan sampai di sini. Minta maaf secara publik, secara terbuka. Ya, Anda sudah melakukan penipuan, ya, ngaku pendeta ternyata bukan pendeta. Minta maaf secara publik, selesaikan itu, lalu kita lanjutkan kembali. Kalau Anda masih mau, kami pasti akan support. Ya, bahkan saya sendiri pernah mengatakan support orang-orang ini, support pelayanan-pelayanan mereka. Nggak pandang bulu siapa, asal apa, jujur dan bisa teraudit dengan baik, terbuka aja gitu loh. Betul. Betul itu. Ya, gitu loh. Ya, terbuka aja gitu Bu loh. Sophie, saya potong dulu, Bu. Untuk sanksi sosial buat si pendeta palsu ini harus stop, jangan ada lagi di live. Ini agak sadis saya ya, sorry to say, karena memang karena nanti kalau jujur saya tidak boleh menyek-menyek sebagai orang Kristen ya, karena Tuhan pun bilang, Tuhan Yesus bilang kalau kamu anak saya harus siap dihajar gitu ya. Jadi untuk oke lah kalau misalnya nanti muncul suatu saat dengan nama lain, jangan lagi bom-bom, ya kan? Karena itu bom-bom sudah pendeta palsu ya. Itu sih sanksi sosial dari sebagai saya pemerhati ya Bu ya, bukan apologet juga saya ya Bu ya. Jadi supaya kita pun sebagai netizen supaya lebih ini ya, lebih fresh untuk kedepannya gitu sih kalau masukan dari saya Bu. Gitu. Silakan. Iya, saya rasa ketika kita minta maaf ya secara publik ya, lalu kita selesaikan kalau memang ada uang yang ditipu, kembalikan uang itu. Sudah ya. jadi lemak Bu, nggak akan bisa. Udah Iya, jadi makanya lemak. saya bilang, Udah jadi lemak Bu. ya. Susah. Jangan Pak Bom ini saya rasa melakukan pembelaan diri terus. Ya dia mengatakan saya tidak pernah minta uang untuk bayar listrik. Saya tidak pernah minta uang untuk beli rumah. Dia nggak bilang minta uang belum. Lu di Indonesia punya rumah? Edis juga kalau di Indonesia dia punya ruko, dia punya rumah. Dia bukan orang kismin. Ya, dia punya alasan tersendiri dan itu semua dikumpulkan dana dari netizennya Edis. Betul. Bukan dari hasil penipuan. Bukan dari hasil ngembat seperti Anda Pak Bom. Gereja orang Anda foto, kemudian Anda minta donasi untuk pembangunan gereja Murtadin. Betul. Ya, itu masuk ke rekening pribadinya Bang Edis atas nama Edis Sidabutar di rekening BRI-nya, itu rekening pribadi dia. Ya. Ya, nah kalau Anda minta untuk GKI ya masuk ke rekening Anda, sekarang Anda ganti rekeningnya GKI, betul? Yang kemarin saya cek juga benar itu ternyata dia masuk ke rekening pribadi dia tuh. Kita ada data autentik semua Ya. Bu. Jadi kita nggak asal Teman-teman ngomong. Anda ya Pak Bom, abangmu Pak Erken, ya si Lia keponakanmu, si Wira tangan kananmu, kalau istrimu sendiri sudah tahu kok bukan pendeta, masih didukung penipuan itu tuh kurang ajar kalau saya bilang. Kalau kau bukan pendeta, bilang aja kok bukan pendeta, selesai. Kita orang juga memaafkan. Ayo kita lanjutin, ayo kita bergandeng tangan. Ya, ayo kita menginjil bersama-sama. Tapi selesaikan dulu masalah-masalahmu ini, jangan kau ruwet di sini. Iya. Gitu loh. Ya, oke. Ruwet aku turun sekali dulu ya, Bu, masalah ya. ini. Aku pamit izin Hah? turun ya Bu ya. Thank you Ya, semua ya, Bu, ya. ya. Thank you. God bless you all. Bye bye. Oke, bye. Ya, Pak Ucok udah selesai Pak, saya turunkan ya, kita gantian ya. Oke, gantian Bu. Aku juga mau. Ya. Oke, thank you. Ntar ya teman-teman, ini agak ada Pak Harto juga mau naik. Ntar ya, kita ganti-gantian. Tadi saya udah Muslim gak usah naik lu bikin rusuh aja. Ya, kalau Muslim lu ganti dulu ya, jangan mentuhankan Muhammad baru lu naik. Gitu ya teman-teman ya. Nah, tadi yang saya herankan pernyataan Deki Ngandas ketika saya putar kok nggak berani di penginjil TikTok, itu loh yang saya herankan. Apa sih yang mereka takuti gitu? Hah? Saya putarkan videonya Pak Deki Ngandas kok mereka mute terus? Hah? Kenapa? Komplain kali mereka. Dipikirnya Edis nggak ini kan. Aku kan udah nonton itu berapa kali Bu puter kan. Di mute, lagi berikutnya mute, lagi berikutnya mute. Iya, Pokoknya dimatiin, ya. dimatiin. Kenapa mereka takut sekali sama Deki Ngandas? Sebentar ya, aku Karena ketahuan bahwa mereka bukan pendeta kalau open camp. Gak bakalan berani. iya, Oh, kenapa Bang. takut ya? Mungkin bukan pendeta GPDI ya, maaf ya, Beneran. bukan Pantekosta ya, tapi gereja Penakosta. Oke, sebentar sebelum Pak ke Pak Harto ya. Pak Esra, silakan. Ada mau disampaikan Pak? Pak Esra. Ya Bu. Kalau ada mau dia apa, saya bisa diturunkan supaya yang lain naik. Ya oke Amang, saya turunin dulu ya. Nanti kita gantian. Yuk. Tadi Pak saya Esra, nonton, silakan Pak Esra. Tadi saya nonton Ibu itu debat sama yang di itu tadi tuh, yang di apa? Ya.
punya penginjil kayak itu. Saya nggak Saya sudah debat, saya gasak mereka. Itu bukan debat, itu Iya. belum sampai masuk perdebatan itu. Ya kita Saya belum sudah sampai blokir ngomongin sih. Yesus punya Tuhan. Saya cuma menggebrak mereka aja. Yang nantang open camp ternyata saya tantang naik nggak berani open camp. Orang itu sudah yang sesatkan saya kemarin itu, Bu. Gara-gara saya bilang, dia menyesatkan saya gara-gara saya bilang begini. Jadi menurut beliau kan apa Katolik sama Oh ini Esra yang Protestan itu kan, murtadin ya? iya, saya yang murtadin, Bu. Oh ya oke. Jadi saya masuk di roomnya mereka kemarin itu, saya bilang, tapi menurut pendeta yang kasih tahu saya, Protestan sama Katolik itu sama saja diberkati, Pak. Saya bilang, ah ngapain kamu percaya pendetamu? Percaya kita yang apologet nih. Sesat kalian itu. Dia bilang begitu sama saya. Siapa yang ngomong gitu? Si Wawan apa Edo? Si itu yang Justin, siapa gitu, Ibu? Yang ngeyel tadi. Nah, itulah sebabnya teman-teman ya. Orang ini terlalu fanatik denom. Udah jangan didengerin Pak Esra. Udah itu aja Pak yang mau Bapak sampaikan. Ya itu saja sih, Bu. Mungkin ya. Udah nggak usah diikutin Saya lagi Pak. Ya Anda perlu tahu siapa mereka ya. Lihat videonya tadi sudah saya. blokir semua. Saya sudah blokir Ya. semua, Ibu. Ya, saya tuh udah kenal dia Pak. Pak Esra, Bapak belum masuk Kristen tuh saya udah kenal mereka lama Pak dari tahun 2019. Ya, Makanya tiap kan- hari dulu saya di CIA di Zoom-nya Edo. Ya, jadi saya tahu siapa mereka. Oke Makanya gitu kan ya Pak, untuk nggak usah kita- diikuti lagi Pak orang-orang yang memecah belah ya antara denom satu gereja dengan gereja itu nggak usah diikuti Pak. Ya kita justru harus mencari perdamaian, kita mencari persamaan. Perbedaan itu pasti ada, nggak perlu dipungkiri. Namanya kita otak saling berbeda, ya pasti Iya, ada betul. Pak perbedaan. Ya Betul itu. kita suami istri aja pasti berbeda Pak. Iya, Nggak betul. mungkin selalu sama pandangannya ya. Tapi yang kita mau cari adalah bagaimana kita bisa berdiskusi dengan baik. Kalau ada perbedaan, kita sepakat di dalam perbedaan itu nggak apa-apa, ya kan? Iya, betul. Ya itu aja ya Pak Esra ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ya shalom ya. Saya turunkan dulu biar kita Pak Harto ada yang mau disampaikan silakan. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Tadi saya ada dikirimin itu Sophie, katanya itu Ibu Sophie lagi marah-marah. Di mana roomnya saya katakan, kebetulan saya lagi di luar. Oke, gak apa-apa, saya tidak mau menjadi pahlawan. Saya mau katakan kepada Wawan, penginjil TikTok, saya menghormati kamu dengan kamu memelihara Justin di dalam room kamu.